Ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abram, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi sebetulnya Abraham itu enggak cocok. Karena apa? Bukan karena Hagar, tapi karena dia tahu persis ini anakku. Ismail tuh anakku. Kamu kok kejem banget gitu loh ya. Tapi apa? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Tetap ada perkataan hamba ya. Jadi hal yang pertama, benar-benar harus hineni. Sarai melakukan apapun terhadap Hagar, Hagar harus hineni. Bagaimana Hagar bisa mencapai tof? Harus hineni. Teruskan. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kata Hagar itu artinya mengembara memangnya. Arti kata Hagar itu mengembara. Jadi saat dia mengembara, dia ngomong gini, mungkin dalam hatinya, ya wong dasar aku juga seorang budak sih, gak punya hak sama sekali. Jadi istrinya Abram kemungkinan juga sudah 15 tahun, 16 tahun. Terus diusir begitu saja, gak dikasih apa-apa. Cuman dikasih roti sama sekirbat air dikatakan, dan ngomong, kamu pergi ya ke padang gurun, tidak tahu kamu nanti jadi apa, pokoknya kamu pergi. Saudara, saudara bisa bayangkan hati seorang istri diusir begitu saja, cuma dikasih roti sedikit, dikasih air sekirbat, disuruh pergi. Bagaimana perasaan Ismail? Ismail bukan anak yang belum bisa mikir. Anak umur 15 tahun itu sudah dewasa. Paling tidak dia sudah SMP. Sudah pikirannya sudah tahu. Dia bisa pikir, papa ini gimana sih? Tapi saudara lihat, dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Ismail berontak. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Hagar berontak. Dia nurut, dia ikutin, disuruh pergi, dia pergi. Hamba melepaskan haknya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk mencapai tof ya, harus taat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tof, saudara, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Obey, benar-benar ketaatan ada dalam hidup saudara dan saya. Kita teruskan. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat itu, tempat ia berbaring. Saudara, Hagar dapat firman enggak? Pada saat pertama kali dia diusir sama Sarah, dapat firman enggak? Dapat firman enggak? Tadi dengar enggak sih saya yang baca?
Hah? Dapat firmannya apa? Kamu ndak usah takut. Kamu balik kepada nyonyamu sekalipun kamu ditindas, karena engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Betul? Dinamai siapa? Ismail. Dia akan menjadi besar dan dia akan diberkati. Betul? Betul? Nah, sekarang firman itu sudah jadi kenyataan. Zaman dulu nggak ada USG, jadi tidak tahu itu laki dan perempuan, tapi sudah diberitahukan anakmu laki-laki. Jadi akhirnya nyata anaknya laki, menjadi besar. Dia punya pemikiran, wah pasti dia menjadi keturunan Abraham. Baru 15 tahun diusir lagi. Gimana perasaan sebagai seorang ibu? Dapat janji Tuhan, tapi dia tetap sebagai seorang hamba. Saat dia dalam keadaan yang sangat kritis, masa-masa penentuan, dia mengatakan anakku ini mati, sudah gak ada harapan. Sedang firman Tuhan, anakku ini akan menjadi besar, dia akan menurunkan beberapa raja-raja. Tapi bagaimana? Kenyataannya aku gak bisa lihat dianya mati. Gak ada air, gak ada apa-apa, tidak ada satupun yang diharapkan. Saudara, saat kamu mengalami hal seperti itu, tetap hineni, jangan berontak sama Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan berontak sama Tuhan dan katakan, aku gak tahan. Anaknya nangis, dia nangis cerit-cerit. Saudara, gak salah kalau kamu pada saat mengalami penderitaan kamu menangis, gak salah. Tapi satu hal, jangan berontak dalam menangis kamu. Kamu cerita semua penderitaanmu sama Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, dan itu yang membuat tangan Tuhan turun. Dan apa yang terjadi? Bangun, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Janjinya diulangi lagi. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, saat penderitaan yang cukup sampai pada batasnya, Tuhan katakan, nak, aku mau singkapkan matamu sampai engkau melihat ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia disingkapkan, tiba-tiba dia lihat ada sumur. Sumur itu yang membuat dia dapat minum. Saudara, jikalau kamu dalam keadaan apapun juga, Tuhan katakan, datanglah kepada sumur kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang mengalir terus-menerus dalam hidupmu sampai engkau mengalami kehidupan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan katakan, akhirnya kalau saudara lihat hasil daripada semuanya itu, kita bisa melihat bahwa saat yang seperti itu, maka apa yang terjadi? Semua janji Tuhan digenapkan. Maka dikatakan kalau keturunan Ismail itu menurunkan 12 raja-raja, tetap tergenapkan. Victory akhirnya, ya. Akhirnya mengalami tof. Karena apa? Karena dia rendah hati, matanya disingkapkan sama Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara percaya ini bisa terjadi atas hidup kalian? Bisa terjadi? Saudara, saya akan tutup dengan suatu kesaksian, ya. Saudara tadi menyanyikan "Oh Jehovah", ya, tolong ditayangkan kata-kata dari pujian tadi. Pujian ini lahir dari suatu pergumulan, ya. Saudara senang dengan lagu ini? Ya?
Ya? Ya? Kok ianya kok nggak benar-benar? Siapa yang senang coba angkat tangan? Betul senang? Saudara merasa diberkati dengan lagu ini? Lagu ini tercipta, bukan diciptakan, tercipta dari suatu pergumulan yang amat berat dari suami istri. Lagu ini tercipta pada saat Ririn, kalian tahu Ririn itu keponakannya saya, anaknya Ibu Esther, dan Roy suaminya mengalami suatu pergumulan yang amat sangat berat. Sampai terciptalah lagu ini. Saudara, lagu ini dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkau itu domba yang perlu aku itu benar-benar domba Allah itu, aku mau nyembah Engkau Tuhan, Engkaulah domba Allah ya. Engkau duduk di dalam kerajaanmu, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang benar. Bahwa saya tahu bahwa bumi, langit, Engkau yang berdaulat, Engkau berkuasa, semua akan tunduk dan menyembah akan Engkau. Karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dia katakan, oh Tuhan, aku mau menyembah Engkau, aku mau memuji namamu, aku mau menyebut Engkau sebagai Bapa, aku mau lari kepadamu. Semua yang ada dalam hidupku Tuhan, aku mau serahkan semua kepadamu. Karena aku tahu Engkaulah Mawar Syarun, Engkaulah Allah penyembuh, Engkaulah sanggup membuat segala sesuatu menjadi suatu kesembuhan buat kehidupan saya. Ini lagu tercipta dari sesuatu pergumulan. Apa pergumulannya, saudara? Anak yang kedua, Ririn itu mengandung anak yang kedua setelah anak ini. Anak yang pertama sudah berusia 3 tahun lebih, dia mengandung lagi. Di sana itu ada peraturan, kalau kandungan itu mencapai 12 minggu, itu harus periksa, mau tidak mau. Jadi Ririn pergi memeriksakan kandungannya. Saat itu Roy suaminya ini tetap kerja, karena dia berpikir, ini anak kedua, nggak usah ditemenin sama suami maupun sama mamahnya, is oke lah, sekedar cuma memeriksakan kandungan. Saat diperiksa oleh dokter kandungan, dokternya dia, dokter langganan dia, waktu dia melahirkan anak pertama juga sama dokter ini mengatakan kamu harus periksa lab. Ya periksa lab. Kalau di sana kan, kalau di sini lab kan lama, kalau di sana itu namanya di Australia lab itu gampang cepat sekali. Begitu periksa lab, dokternya ngomong begini, kamu duduk dulu gitu. Dia udah deg-degan, kenapa aku disuruh duduk gitu. Terus dia ngomong, kamu tenang ya, aku mau kasih tahu kepada kamu, tapi mau tidak mau kamu harus tahu bahwa anak kamu ini kena virus kandungan, jadi janinnya kena virusnya itu Down syndrome. Jadi kalau anak ini lahir pasti cacat. Jadi ada 2 pilihan, kamu mau terima anak ini nanti lahir, sanggupkah kamu menerima anak ini, akan menjadi beban dalam hidup kamu dan anak ini akan menderita. Dan yang kedua, atau kamu mau gugurkan. Kalau saya mengharapkan kamu ambil alternatif kedua, yaitu digugurkan. Saat Ririn dengar itu, tanpa didampingi suaminya, tanpa didampingi oleh orang tuanya, itu dia mengatakan, aku seperti jatuh dari atas dan jatuh berkeping-keping. Hatiku hancur terrobek-robek, dia bilang. Dia cerit, dia nangis waktu itu. Lalu dokternya mengatakan, saya akan konsulkan kamu
kepada dokter yang lebih ahli lagi tentang darah. Jadi siapa tahu lab ini ternyata salah, dia bilang. Jadi dikonsulkan lagi ke dokter yang lebih ahli. Dia periksa lagi darahnya, diperiksa lagi janinnya, dan ternyata keputusan dan hasilnya tetap sama. Lalu dokter itu mengatakan, aku mengharapkan kamu gugurkan saja. Dia ngomong gini, saya sudah mengambil keputusan, kata Ririn. Apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Apapun yang terjadi buat anak ini, saya akan terima. Berkali-kali dokternya memberikan suatu alasan dan memberikan sesuatu, tapi dia tetap mengatakan tidak. Dia pulang dari situ, dia katakan, saat saya pulang dari dokter itu, saya itu limbung. Dia sampai jalan, sampai dia tidak tahu mobilnya diparkir di mana. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan yang seperti itu dia lagi mengandung 12 minggu. Dia sendirian, dia harus nyupir lagi pulang. Gak ada yang nemani. Sampai dia tidak tahu parkirnya di mana. Sepanjang koridor rumah sakit itu dia nangis terus. Sampai dia mulai sadar, aku harus pulang. Lalu dia cari parkir, tempat parkir mobil itu, dia pulang. Dia di dalam rumah sambil menunggu suaminya pulang sore hari. Dia nangis teriak-teriak sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apapun yang kau berikan, aku tahu itu pahit banget Tuhan. Sedangkan saudara tahu, ini anak sayang Tuhan, cinta Tuhan, pelayanannya penuh dengan Tuhan, luar biasa. Dan Tuhan izinkan dia mengalami seperti itu, berat banget. Dia nangis sambil menunggu akan suaminya pulang. Tepat suaminya pulang, melihat matanya bengkak, suaminya ngomong, kamu ada apa? Dia cerita. Suaminya pun syok sekali. Tapi suaminya mengatakan, yuk kita sepakat, apapun kita terima. Kita terus mengatakan kalau dia baik, dia kudus, dia suci, dia Allah yang luar biasa, dia yang menciptakan semuanya, dia Allah penyembuh, dia mawar Syaron, dia yang akan membuat semua kreasinya menjadi sesuatu yang indah. Hanya satu hal, jangan cerita kepada siapapun juga. Ini pergumulan kita berdua. Mereka sepakat, saudara. Sejak saat itu dia nggak pernah periksa lagi. Sampai akhirnya Roy mengatakan, kalau anak ini perempuan, aku akan namakan dia Sharon. Dia cuma ngomong begitu. Dan dia mengatakan, dalam hari-hari yang menentukan, dari bulan yang keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan ke-8, bulan ke-9, itu sangat-sangat amat berat buat mereka berdua. Karena apa? Karena mereka di samping dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, tapi dia belum tahu anaknya itu laki atau perempuan, belum tahu. Mereka tidak ke dokter lagi. Sudah, dia katakan, kita pasrah sama Tuhan 100%. Tidak usah ke dokter lagi, tidak usah USG, tidak usah berbuat apapun. Pasrah sama Tuhan. Inilah yang namanya hineni. Inilah yang namanya menjadi seorang hamba. Dia tahu persis, masuk ke tahun Tov, dia menjadikan Tuhan untuk segala-galanya. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia mengatakan, Tuhanku lebih berkuasa dari segala-galanya. Tidak mau cerita sama siapapun, tidak mau cerita sama saya pun dia tidak cerita. Dia gak ngomong, tolong ya doain ya anak saya, kata dokter begini-begini, tolong bantu doa. Bukankah kita sering kali gitu,
di SMS sana, SMS sini, kalau bisa semua hamba Tuhan dikasih tahu, tolong bantu doa. Dia enggak. Dia katakan, aku mau berurusan dengan Tuhan. Saudara belajar untuk masuk ke Tauf, kamu harus tahu, aku mau bergumul dengan Tuhan. Dan dia katakan, masa-masa berbulan demi bulan, itulah masa yang paling berat. Saat berat, tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini. Dan dia katakan, Tuhan, oh Jehovah, I worship you. Engkau adalah Jehovah. Aku mau menyembah Engkau. Hanya Engkau yang aku sembah. Abba Father, aku mau lari kepadamu dan aku tidak mau lari kepada yang lain. Itu terus dinyanyikan. Setiap kali ada perkara yang membuat dia jatuh, mereka berdua, berdoa, berteriak sama Tuhan, nangis berdua. Dan dia nyanyikan lagu ini. Itu terus menerus dinyanyikan sampai detik terakhir, saat-saat melahirkan. Dia mengatakan, saat aku menantikan kelahiran, dia bilang, mereka berdua itu sesuatu hal yang benar-benar hanya Tuhan yang tahu. Dia bilang, yang tahu hati kita berdua itu hanya Tuhan. Mereka pergi ke rumah sakit. Roy sudah 2 hari sebelumnya dia sudah cuti ya, menantikan kedatangan kelahiran anaknya yang belum tahu kayak apa ya. Belum tahu laki atau perempuan, belum tahu juga kena Down syndrome atau tidak. Saat dia masuk rumah sakit, mereka doa, Tuhan, apapun yang kau berikan itu yang terbaik buat kami. Dan kami menerima. Dan saya percaya Mawar Syaron akan menjadi milik kami. Dengan iman, anaknya lahir. Dengan sangat mudah anak itu lahir. Tidak mengalami kesulitan apapun. Saat anak itu lahir dan diperiksa, ternyata normal 100%. Lahirlah lagu ini. Jadi lagu ini bukan dicipta oleh seseorang, tapi lahir dengan penciptaan sebuah penderitaan, sebuah pergumulan yang amat berat. Dan saat yang seperti itu, dia merasakan anak itu dinamakan Sharon. Dan saya bersyukur sekali. Anak ini, saya bersyukur sekali. Saya sampai ngomong, Rin kamu ini luar biasa. Ririn itu lahir baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Dia sudah nyupir. Karena persis waktu itu saya datang, Pak Agung datang, bikin KKR. Dia sudah nyupir sendiri. Dia ngangkatin barang. Saya bilang, Rin kamu jangan ngangkatin barang dulu. Kamu habis lahiran. Dia bilang nggak bisa. Nggak bisa, di sini nggak bisa begitu. Semua harus kerja sendiri. Anak baru 2, 3 hari, 4 hari, itu anak sudah digotong-gotong kemana-mana. Gak bisa ditinggal di rumah. Dan anaknya sehat, tambah gedut lagi. Saudara yang pergi PW, saudara lihat itu anak. Saya bilang, kita PW jam 7, anaknya kamu gak usah ikut PW deh. Enggak, saya mau ikut PW. Anak digotong-gotong masih tidur, digotong-gotong ke sini. Setiap hari dia PW ya. Anaknya ya tidur ongkok-ongkok bagus, malah sekarang udah bisa tengkurap, bisa ketawa-ketawa normal 100%. Sampai dokternya mengatakan ini miracle, ini miracle dia bilang. Karena kenyataan tidak mungkin anak ini bisa normal kalau bukan Jehovah yang melakukan semuanya ini. Saudara, kalau Tuhan bisa melakukan semuanya, saya yakin bahwa saat ini menghadapi apapun, menghadapi pemilu, menghadapi pergumulan saudara dan saya, Jehovah, lari kepada Jehovah. Serahkan semuanya, maka semuanya akan menjadi kenyataan.
dalam hidup saudara.